Nah, ini saya akan bercerita tentang si pembawa ember atau pembangun pipa ya. Kita di sini tahu cara mendapatkan uang ada berbagai macam cara, tapi yang utamanya adalah seperti dua orang ini ya. Yang satu kerjaannya bawain ember, embernya mungkin isinya air gitu ya. Dia dibayarkan berapa banyak ember yang dia biasa bawa setiap hari ya. Lalu dibayarkan kepada orang tersebut. Lalu orang kedua, dia tahu dia mungkin harus bawa ember dulu ya, tapi sembari mau bawa ember, mungkin di akhir pekan atau waktu luang dia pelan-pelan bangun pipa dari sumber air sampai ke desa ya. Misalkan kepala desa ini dia bikin persyaratan siapa yang bawa air ke dalam desa ini saya akan bayarkan sejumlah airnya, misalkan per liternya gitu ya. Nah, orang kedua ini si pembangun pipa mungkin awal-awal dia memang bawain ember juga sama seperti si pembawa ember yang ke satu ini. Tapi di akhir pekan dia bangun pipa. Pelan-pelan dia bangun 1 meter, 2 meter, 3 meter, terus ya mendekati ke dalam desa ini. Sampai satu ketika setelah pipa ini terbangun ya dari sumber air sampai kepada desa ini mungkin jaraknya 100 meter gitu ya. Akhirnya si pembangun pipa ini tinggal buka aja kerannya. Air ngalir gak? Ngalir ya. Walaupun tidur itu tetap ngalir dan dia tetap dibayarkan setiap 1 liter air dibayarkan oleh kepala desa, dia dapat pemasukan yang tidak pernah berhenti. Nah, perbedaan dua orang ini apa Bapak Ibu? Yang pertama, si pembawa ember ini dia adalah labor income ya. Pemasukan sesuai tenaga kerjanya dia. Itu artinya labor income ya. Pemasukan atau pendapatan dia berdasarkan tenaga kerja dia. Kalau dia masih ada tenaga kerjanya, masih ada tenaga ya dengan tenaganya dia masih bisa bawa ember ya dia dapat uang. Tapi kalau dia sudah nggak punya tenaga lagi, mungkin tua, sakit atau cacat ya, sudah pasti tidak ada tenaga lagi, sudah pasti tidak ada air yang dia bisa bawa. Akhirnya dia tidak bisa dapat pemasukan ya. Tapi kalau pembangun pipa ini dinamakan dengan sistem income, pendapatan yang didapat melalui sistem yang dia bangun di awal, ya tentunya tetap memakai tenaga ya, nggak ada yang membangun sistem tanpa tenaga. Tapi setelah sistem ini jadi, yaitu pipa ini terhubung ya dari sumber air kepada desa ini, sistem ini nggak bisa diberhentikan, Bapak Ibu. Pemasukan ini terus-menerus masuk walaupun Anda sakit, Anda tidur, Anda cacat, Anda nggak, bahkan Anda meninggal sekalipun, Anda bisa wariskan kepada anak dan cucu Anda. Nah, pertanyaannya sekarang kepada Anda semua. Anda sekarang pemasukannya dari sistem yang mana? Labor income atau sistem income? Menggunakan tenaga atau menggunakan sistem untuk pemasukan pendapatan Anda setiap hari? Kalau jawabannya masih yang pertama, saya masih gunakan tenaga saya, Pak Mat. Saya masih harus buka toko saya 10 jam setiap hari. Saya harus mesti nyetirin Uber atau Grab atau Gojek untuk mendapatkan penghasilan saya setiap bulan. Berarti siap-siap Anda akan jatuh miskin. Ya, kenapa? Satu ketika Anda pasti tua, Bapak Ibu. Di sini kita semua bukan Dracula atau vampire, ya. Kita pasti tua dan meninggal. Kita pasti jatuh sakit lalu meninggal, ya. Apa yang akan kita lakukan pada saat itu terjadi? Pernah nggak Bapak Ibu pikirkan? Kalau besok saya sakit, misalkan saya cacat, saya titik-titik-titik tidak bisa menghasilkan uang lagi, gimana dengan saya? Gimana dengan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya? Ya, itu harus Anda tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya sudah punya sistem income di mana pada saat sistem ini sudah terhubung, lalu saya bisa tidur, bahkan saya bisa wariskan? Belum. Kalau belum, Anda perlu menjalankan bisnis atomi. Ya, karena bisnis atomi tidak merugikan siapapun. Anda sebagai konsumen, Anda nggak jalankan bisnis, nggak rugi. Anda yang jalankan bisnis ternyata gagal di atomi, misalkan Anda menyerah gitu ya, karena di atomi nggak ada namanya orang gagal. Dia gagal karena menyerah. Kalau dia tidak menyerah, pasti sukses, Bapak Ibu. Nah, seandainya dia gagal deh, dia tetap nggak rugi. Dia tidak investasi uang, dia tidak buka toko, ya dilarang buka toko jualin produk Atom, ya. Maka dari itu Anda wajib pikirkan, ya. Ini waktu di bulan Oktober tahun 18, waktu pertama kali saya hadir Success Academy, saya langsung terbuka pikiran saya, kenapa? Walaupun penghasilan saya dari kantor saya 100 juta sebulan, itu adalah labor income.
100 juta saya hasilkan pada saat saya kerja 8 jam sehari. Saya nggak kerja, saya sudah pasti nggak dapat 100 juta sebulan. Di situ mata saya terbuka. Kalau saya tidak melakukan atomi, artinya satu saat saya pasti akan jatuh miskin. Sudah pasti Bapak Ibu, saya pasti tambah tua, saya pasti sakit, ya, saya pasti meninggal. Ini tiga hal yang nggak bisa kita pungkiri. Saya pasti nggak jadi sakit, saya pasti nggak mati, nggak mungkin Bapak Ibu. Kita semua pasti meninggal. Ya maka dari itu saya bangun pipa saya. Sejak Oktober 2018 ya, saya mulai bangun pipa saya. 1 meter, 2 meter, 3 meter, terus Bapak Ibu. Ya, sampai saya masuk ke dalam Auto Sales Master, ya, penghasilan 25 sampai 50 juta sebulan, 2,5 tahun pipa saya jadi. Setelah pipa saya jadi, saya boleh tidur nggak? Boleh. Saya boleh nggak kerjaan atomi lagi nggak? Boleh. Pipa saya sudah jadi, Bapak Ibu. Ya, anak saya akan mewarisi penghasilan saya berapapun yang saya buat dari atomi. Bahkan anaknya dia pun, cucu-cucu saya akan mewarisi penghasilan yang saya buat. Ini yang dibilang dengan sistem income. Penghasilan yang Anda bangun dengan membangun pipa, pada saat Anda sudah tidak mampu bekerja lagi, pipa-pipa ini terus akan mengalir pemasukan untuk Anda seumur hidup, bahkan 3 generasi kalau Anda di Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.